Ada info menanyakan penting info penting nih. Menanyakan info. ulang. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa baik. Jadi kami di sini dari panitia Pesta Pelindung Paroki Santa Gema Galgini Ketapang ingin menanyakan terkait tentang kriteria penilaian, ketentuan perlombaan dari masing-masing lomba nih. Saya agak penasaran nih, Frater, soal ketentuan perlombaan yang diinginkan juri terkait lomba bercerita tentang kisah Santa Gema. Gimana tuh kira-kira ketentuan perlombaannya? Nah, teman-teman udah tahu belum kriteria lomba bercerita Santa Gema Galgani? Kalau belum tahu, kita bakal mengingatkan. Yang pertama, usia dari peserta adalah 9 sampai dengan 12 tahun. Nah, durasi berceritanya yaitu 7 sampai 10 menit. Untuk ketentuan lain, teman-teman bisa membacanya di poster yang dibagikan oleh teman-teman panitia. Tapi, ada satu ketentuan lagi yang nggak boleh teman-teman lupakan, yaitu teman-teman harus mengumpulkan teks yang digunakan teman-teman untuk bercerita tentang Santa Gema Galgani kepada panitia. Dikirimnya kemana? Yang pertama, teman-teman bisa mengirimkannya melalui WhatsApp dari nomor yang sudah ada di poster. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengumpulkan secara langsung ke sekretariat paroki. Jangan sampai lupa ya. Saya juga penasaran nih tentang kriteria-kriteria penilaian yang diinginkan juri itu seperti apa sih untuk lomba bercerita Santa Gema? Yang diinginkan banyak. Tenang, kita bakal jelasin. Yang pertama, kriteria yang dibutuhkan adalah penghayatan. Penghayatan dalam sebuah cerita bertujuan untuk menyampaikan isi dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua, ada penampilan. Kalau penghayatannya ceritanya dapat, tapi penampilannya enggak mendukung, sama aja bohong kan. Nah, maka dari itu penampilannya harus jos. Kemudian yang ketiga, intonasi. Sebuah cerita akan memiliki ruang di telinga pendengar dengan intonasi yang tepat dan juga rapih. Jadi teman-teman harus menyampaikannya dengan intonasi yang tepat juga supaya bisa enak didengar oleh pendengar. Kemudian yang keempat adalah pelafalan. Ingat, pelafalan sangat penting. Pembedaan vokal dan konsonan yang dipertegas menyodorkan karakteristik cerita. Nah, kayak gimana tuh? Pembedaan apa? Pembedaan soal tinggi rendahnya nada. Nah, itu juga menjadi hal yang penting. Kemudian yang selanjutnya adalah mimik. Nah, mimik ini berhubungan dengan apa sih? Mimik berhubungan dengan ekspresi yang kamu gunakan saat bercerita. Ketika sedih, kamu sedih. Ketika bahagia, kamu juga ikut tertawa. Nah, kamu harus memunculkan mimik yang luar biasa supaya kamu bisa menghayati isi ceritanya. Oke, tadi kan udah dijelasin tentang kriteria penilaian untuk yang bercerita nih. Nah, kalau kriteria penilaian untuk lektor itu gimana ya, Frater? Nah, teman-teman udah tahu belum kriterianya? Kalau belum tahu, kita bakalan kasih tahu kriteria lomba lektor. Oke, yang pertama kriterianya adalah vokal. Teman-teman harus punya olah suara yang bagus supaya juga teman-teman bisa membacakan dengan sepenuh hati. Suara yang keluar juga mantap. Kemudian yang kedua adalah artikulasi. Ucapannya harus jelas supaya apa yang disampaikan itu juga bisa diterima oleh pendengar. Kemudian yang ketiga adalah intonasi. Tinggi rendahnya suara. Pengucapan juga harus diucapkan dengan baik. Kemudian frasering atau pemenggalan kalimat agar tidak mengubah arti yang dimaksud dalam kitab suci. Dan juga yang paling penting adalah penampilannya. Cara berpakaian, membawa kitab suci, ekspresi, dan juga gerak tubuh. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang kriteria penilaian lomba lektor dan juga bercerita tentang kisah Santa Gema. Kira-kira kalau untuk lomba Mazmur sendiri, kriteria penilaiannya seperti apa ya? Untuk lomba Mazmur sendiri terdapat 3 kriteria penilaian, yaitu yang pertama itu mengenai teknik, yang kedua itu artistik, 3 fidelity to the score.
Nah, kita bahas masing-masing ya. Yang pertama itu mengenai teknik, itu ada sonoritas atau kejernihan suara atau kemerduan suara, kemudian juga ada artikulasi, resonansi, frasering. Frasering itu pemenggalan kalimat dalam sebuah lagu. Kemudian intonasi, placing, dan timbre itu warna suara. Kemudian nafas, nah kalau bisa diusahakan nafasnya itu nafas panjang, jangan terputus-putus. Kemudian juga ada tempo. Nah, di bagian artistik itu ada dinamika, arsis tersis. Arsis tersis itu bagaimana kita membuat sebuah lagu itu ada puncak atau klimaks lagunya, kemudian kita bawa turun kembali. Kemudian ada interpretasi, nah tentunya harus sesuai dengan jenis mazmur yang dibawakan. Kan ada beberapa jenis mazmur, seperti mazmur yang dikategorikan sebagai doa, kategori sebagai mazmur yang sedih, mazmur memohon, mazmur bersyukur, itu pembawaannya berbeda semua, interpretasinya tentu juga beda juga. Nah, kemudian ada ekspresi dan penghayatan disesuaikan dengan interpretasi tadi. Kemudian ada penampilan secara keseluruhan. Untuk penampilan secara keseluruhan ini bukan berarti bahwa juri hanya menilai kostumnya saja. Kostum tidak terlalu begitu penting, tapi tetap kami nilai. Nah, yang dimaksud dengan penampilan itu lebih ke mimik muka, penggunaan bibir, gigi, rongga, kemudian pipi ketika bernyanyi. Itu penampilannya harus benar, seperti orang bernyanyi. Kemudian ada fidelity to the score. Kalau fidelity to the score itu artinya kepatuhan terhadap partitur. Jadi untuk di mazmur sendiri itu kan ada ketentuan bahwa mazmurnya hanya boleh turun setengah nada atau naik setengah nada. Berarti di luar tangga nada yang disediakan itu tidak boleh. Misalnya mazmurnya di tangga nada D, berarti hanya boleh turun setengah atau naik setengah. Tidak boleh dinyanyikan di F, tidak boleh dinyanyikan di G atau tangga nada lainnya. Kemudian kesesuaian notasi. Kesesuaian notasi berarti nada yang dibunyikan itu harus benar dan juga ketukannya harus benar juga. Kemudian ada kesesuaian lirik. Nah, kesesuaian lirik berarti liriknya tidak boleh ada yang salah, harus sesuai dengan yang ada di dalam partitur itu. Kira-kira seperti itu. Selain ketiga lomba tadi, ternyata kita masih ada satu perlombaan lagi loh yang gak kalah seru pastinya, yaitu Quartet Mini Choir. Nah, dari juri sendiri, kriteria penilaian yang diinginkan untuk Quartet Mini Choir itu apa aja sih? Untuk kategori Mini Choir sendiri itu sebenarnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu berbeda dengan penilaian dari lomba mazmur. Nah, kolomnya itu tetap ada 3 hal, yaitu pertama ada teknik, kedua itu ada artistik, ketiga ada fidelity to the score. Nah, untuk yang teknik sendiri kurang lebih sama, ada sonoritas, artikulasi, resonansi, frasering, intonasi. Nah, perbedaannya di sini. Kalau paduan suara itu ada yang namanya blending. Nah, ini kan lagu wajibnya itu unisono atau satu suara. Berarti memang harus ngeblend seperti terdengar satu suara, tidak terdengar seperti banyak suara. Itu yang dinamakan dengan blending. Kemudian placing timbre itu warna suara harus sesuai. Kalau bisa misalnya yang cowok bersuara tenor, ya tempatkanlah di tenor. Bersuara bass, tempatkan di bass. Bersuara sopran, tempatkanlah di sopran. Jangan penyanyi sopran diletakkan ke alto, penyanyi tenor diletakkan ke bass. Untuk warna suara sendiri itu sudah berbeda dan sangat kedengaran dengan jelas. Kemudian ada nafas, tempo, attack, dan release. Itu kurang lebih sama seperti mazmur. Itu attack, release itu bagaimana mengawali dan mengakhiri lagu. Kemudian untuk artistik itu ada dinamika, interpretasi, ekspresi penghayatan, penampilan secara keseluruhan. Nah, perbedaannya sendiri untuk artistik di penilaian kuartet ini ada agi gego. Nah, kalau di mazmur itu kan ada penilaian arsis tersis, bagaimana kita memulai menciptakan lagu itu ada klimaksnya, kemudian kita bawa turun kembali ke anti klimaks. Nah, kalau agi gego itu bagaimana kita membawakan lagu itu dengan misalnya marcato, mars, andante, largo. Nah, harus seperti itu. Cari tahu dulu lagunya itu karakternya seperti apa. Jangan lagu yang halus, lagu yang lembut dibawakan secara marcato, itu kan nggak masuk seperti itu. Kemudian ada fidelity to the score, ini sama persis dengan yang mazmur, itu ada kesesuaian notasi dan ketukan. Kemudian ada kesesuaian tangga nada. Nah, perbedaannya itu kalau di mazmur boleh turun setengah nada atau naik setengah nada
kalau di kuartet ini tidak boleh mengubah tangga nada sama sekali. Kalau misalnya tangga nadanya di C, harus di C. Berarti dari awal sampai akhir tangga nadanya harus C. Tidak boleh dinaikkan ataupun diturunkan. Kemudian ada kesesuaian lirik, itu liriknya harus tepat sesuai dengan yang tertulis di partitur. Seperti itu. Oke, tadi kan kita udah bincang-bincang nih soal kriteria penilaian masing-masing perlombaan. Nah, menurut juri nih ya, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapin sama peserta ketika merekam video perlombaan? Nah, yang perlu dipersiapkan oleh kalian para peserta lomba tentunya adalah mental. Nah, itu paling utama. Ini enaknya secara virtual tidak ditonton banyak orang secara langsung. Ketika kita mempunyai mental yang kuat, tentunya kita memiliki kepercayaan diri. Dengan kepercayaan diri itu, nah kita bisa menampilkan suara kita yang terbaik. Nggak ada groginya. Kalau bisa sih memang jangan grogi, apalagi kita kan ini virtual, kita nyanyinya sendiri di depan kamera gitu ya, nggak ada orang ramai-ramai. Nah kalau bisa itu mentalnya benar-benar dipersiapkan. Yang kedua yang perlu kalian persiapkan adalah kalian harus berlatih sesuai dengan kriteria yang sudah disediakan atau sudah ditentukan oleh Dewan Juri. Kalau bisa kalian melebihi kriteria yang sudah ditentukan itu, jangan sampai berada di bawah. Nah, dengan kalian sudah sesuai dengan kriteria saja, tentu kalian sudah bisa mendapatkan nilai yang cukup baik. Terima kasih untuk waktunya karena sudah mau menyempatkan diri bersama dengan panitia menjelaskan tentang ketentuan perlombaan dan kriteria penilaian. Nah, sebelum ditutup nih, kira-kira ada pesan nggak buat peserta-peserta yang akan mengikuti lomba? Ada banget. Yang pertama, teman-teman harus semangat dalam ikut lomba ini. Kemudian yang kedua, teman-teman harus percaya diri, jangan minder ya. Tetap semangat, tetap percaya diri. Karena apa? Teman-teman kan mewartakan kerajaan Allah. Jadi harus semangat. Pokoknya kami menunggu karya teman-teman dikumpulin segera ya. Karena kami nggak sabar untuk melihat semua karya teman-teman. Tetap semangat dan God bless you. Ya, untuk para peserta semuanya, jangan takut. Ikut saja, ini bukan soal menang atau kalah. Tetapi ini soal kalian menambah pengalaman dalam berkompetisi, itu yang pertama. Yang kedua itu dalam memuji Tuhan. Karena tujuan utama dari bermazmur dan bernyanyi itu hanya satu, yaitu memuji Tuhan. Jadi jangan pikirkan dulu juaranya, yang penting ikut serta dulu. Nah, dari sini kalian bisa belajar untuk ke kompetisi-kompetisi berikutnya. Kalau menang, jangan terlalu tinggi hati. Kalaupun kalah, kalian jangan rendah diri. Tapi kalian harus belajar dari event ini. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus sekali untuk kalian ikuti. Kapan lagi kalau bukan sekarang?